Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di edisi hari ini Sabtu 26 Agustus 2023. Kami hadir dalam program kita Setara Suara Disabilitas. Dan seperti yang kami sampaikan tadi pendengar bahwa untuk tema bahasan kita pada sore hari ini adalah peran KPAD dalam memberikan perlindungan lebih kepada anak dengan disabilitas. Dan seperti kita ketahui pendengar bahwa di tengah beragamnya masalah perlindungan anak ya, yang semakin mengkhawatirkan, keberadaan Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD sebagai lembaga pengawas terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di daerah merupakan kebutuhan mendesak. Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak DKP 3A Provinsi Kaltim, Nuriani Sorayalita mengatakan bahwa pembentukan KPAD ini berdasarkan pada SK Gubernur Kaltim nomor 118 tahun 2023 tentang pembentukan Komite Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Kalimantan Timur. Dan kapan dibentuk, siapa saja, dasar pembentukannya, kemudian susunan pengurusnya, isu strategis apa yang menjadi arah tugas dari KPAD pendengar, kita akan ulas bersama narasumber kita. Ada yang sudah hadir di studio, ada yang melalui Zoom. Yang sudah hadir di studio, langsung kita sapa. Ada Bapak Slamet Said Sanip yang selama ini mungkin sering bergabung lewat Zoom, kemudian lewat WA ya, atau mungkin di lain SMS atau WhatsApp. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fadel nih udah diundang kembali. Alhamdulillah, dan langsung hadir di studio Pak ya. Iya, saya pengennya begitu. Kita sapa juga Pak Slamet, ada Ibu Ani Juwaria yang sudah bergabung juga di aplikasi Zoom meeting kita. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Slamet Said juga yang berkenan hadir. Mohon maaf saya tidak bisa ke studio seperti itu Bang Fadel. Soalnya kaget ya, tiba-tiba sudah ada di luar Ibu tadi Bu. Iya itu. Alhamdulillah. Karena lama juga ya Pak Slamet Said nggak hadir langsung di studio ya. Yang pertama itu, yang kedua yang bagian dari komitmen dengan RRI. Komitmen luar biasa. Tapi saya sempat ini ya. Oh ternyata saya sampai searching tadi ya. Pembentukan dari KPAD ini Pak. Ternyata diketuai oleh Pak Sumadi Pak ya. Betul, PKBI. PKBI. Ya, PKBI. Ya. Dan Pak Slamet Said adalah sebagai Wakil Ketua. Wakil Ketua. Iya, istilahnya gitu. Ya, baik pendengar, nanti Anda juga dapat berpartisipasi ya di dua line telepon nanti kami buka di 736566 743495 serta di line WhatsApp juga dapat Anda gunakan di 081155444976. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita langsung ke Pak Ibu Ani dulu ya, karena ini tentu menjadi dasar ya dari PPD Kalimantan Timur mengundang Pak Slamet selaku komisioner dari KPAD Kalimantan Timur. Ibu Ani, kalau melihat dari situasi, kondisi dan juga mungkin keberadaan anak-anak disabilitas di Kalimantan Timur, kalau Ibu Ani sendiri melihat apakah semua hak-hak mereka, terutama juga dalam hal perlindungan mereka sudah terpenuhi, Ibu Ani? Terima kasih Bang Fadel. Makanya dari pertanyaan itu kita mengundang Bapak Slamet Said Sanip yang sekarang menjadi komisioner KPAD. Beliau juga sudah cukup lama mengenal PPDI, bahkan salah satu isi dari gubernur yang terkenal itu nomor 1 yang terkait penyandang disabilitas juga beliau salah satu gagasnya seperti itu. Nah, sekarang sudah berada menjadi komisioner KPAD, kami juga ingin menitipkan tentang disabilitas ini sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi dari Komisi Perlindungan Anak Daerah. Jadi kalau kita lihat Bang Fadel, selama ini memang anak-anak dengan penyandang disabilitas itu banyak mengalami persoalan ya, entah itu kekerasan, entah persoalan lainnya yang beberapa kasus sudah ditangani juga oleh UPTD PPA seperti itu. Namun senyatanya memang masih belum seperti yang kami harapkan. Jadi masih banyak sekali persoalan-persoalan yang belum tertangani atau mungkin masyarakat menilai bahwa itu bukan masalah, padahal itu adalah masalah besar. Nah, karenanya kami berharap dalam pertemuan ini juga terjadi komunikasi yang baik antara kami
PPDI dan juga kami juga sekedar untuk diketahui, selain PPDI kami di DKP 3A juga mempunyai diberi kantor, yaitu Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas. Nah, ini mungkin kita bersinergi lebih jauh, lebih dalam lagi tentang bagaimana melindungi anak-anak dengan disabilitas, terutama tentang perlindungan lebih di situ. Jadi di situ Bang Fadel, mungkin nanti kita akan apa sih yang menjadi yang dimaksud dengan perlindungan lebih bagi anak-anak disabilitas. Iya, dan kita akan banyak korek ya dengan Pak Slamet Said Sanip. Baik, pendengar, kami sudah buka dua line telepon untuk Anda, silakan di 7365667495. Kita langsung ke Pak Slamet Said. Pak, sedikit bercerita dulu ya, karena mungkin secara umum masyarakat kita di Kalimantan Timur ini baru Pak ya, karena ini direncanakan untuk pembentukan KP ini kalau nggak salah 2021 sampai 2022 Pak ya, oleh Gubernur Kalimantan Timur, dan saat ini sudah terbentuk. Bisa sedikit bercerita Pak proses pembentukannya Pak? Ya, proses pembentukannya itu menurut penjelasan dari teman-teman dinas itu memang sangat lama sekali. Tarik menarik begitu ya. Kenapa? Karena memang tarik ulur. Ya, tarik ulur. Kenapa? Karena di sini nih pada penegasannya itu bagi daerah provinsi itu boleh membentuk. Iya. Nah, jadi bukan wajib. Bukan wajib, tapi ya, boleh gitu ya. Boleh. Nah, karena boleh itulah sebabnya dari sekian provinsi ini baru ada kurang lebih 4 yang sudah membentuk. Yang termasuk Kalimantan Timur. Iya, Kalimantan Timur termasuk progresnya bagus, dan itu atas dorongan dari Pak Gubernur. Betul. Komitmen beliau terhadap pertama tadi dengan visinya itu kan. Betul. Berkaitan dengan sumber daya manusia yang hari ini juga termasuk di dalamnya lah teman-teman disabilitas itu. Nah, sehingga dari dorongan itu terbentuk, dan Kaltim belum ada untuk di kabupaten kota belum ada. Nah, kami beberapa bulan yang lalu mendorong kepada Pak Wali Kota Samarinda untuk mendorong juga untuk dibentuk KPAD ini, dan beliau welcome begitu Pak. Iya, dan begitu, untuk kepengurusannya sendiri kalau nggak salah tadi sempat ada beberapa, ini saya baca ya, dari ada 1, 2, kita 5, 3, 4, 5 sampai 5. Sama ketua ya? Iya 5 itu sebenarnya boleh itu sampai 7, minimal 3. Nah, tapi kami di Provinsi Kalimantan Timur ini dibagi 5 itu sesuai dengan klasternya gitu. Jadi ada klaster-klaster, masing-masing klaster itu. Nah, contoh di mana kan konvensi hak anak ini kan, dari turunan-turunan tentang amanah undang-undang ini, kita ada namanya hak sipil dan kebebasan. Nah, di sini ada juga yang menangani ini, kebetulan rekan saya itu namanya Komisioner Sadikin. Beliau memang aktif di Forum Anak, kemudian juga sering jadi narasumber di kabupaten kota begitu. Kemudian lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif ini dari psikolog. Ya, kita dari psikolognya. Kemudian pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya ini kebetulan saya yang menghandle-nya. Nah, karena saya eksis di bidang pendidikan itu. Jadi termasuk kita ingin memberikan warning, kenapa anaknya sampai tidak sekolah. Nah, kenapa mereka termasuk ini juga dalam hal ini anak-anak yang tidak lanjut sekolah karena putus sekolah karena hal disabilitas mungkin. Iya, nah ini kami nanti akan sounding dengan dinas pendidikan seperti itu. Kemudian ketua sendiri itulah klaster 4 kesehatan dasar. Nah, kemudian dari lawyer kita itu perlindungan khusus anak. Nah, sini termasuk hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ani tadi. Secara khusus seperti itu. Nah, lalu di mana letak istimewanya, letak kelebihannya? Tentu amanah undang-undang ini menegaskan dari sesungguhnya jangan khawatir bahwa anak-anak kita yang hari ini mereka mengalami proses-proses berkaitan dengan ketakutan kita sebagai orang tua tadi, itu difasilitasi. Kita akan melakukan pengawasan ketika misalnya pada kenyataannya di lapangan tidak berjalan secara maksimal seperti itu. Jadi artinya untuk masyarakat kita, terutama orang-orang tua yang memiliki anak disabilitas, untuk bukan hanya anak disabilitas saja Pak ya, karena secara umum, tapi karena pada fokus pembahasan kita pada sore hari ini adalah anak disabilitas, sehingga orang tua yang memiliki anak-anak disabilitas mungkin bisa merasa tenang karena akan ada wadah jembatan yang bisa mereka gunakan memfasilitasi apabila ada terjadi suatu masalah ya Pak ya? Jadi sesuai dengan Bang Fadel, dan fungsi kami kan ada 7 itu ya. Yang utama adalah pengawasan. Jadi kalau misalnya selama ini misalnya tidak berjalan baik tentang pelayanannya, nah itu bagian yang kami bisa awasi. Wow, pengawasan dulu berarti Pak ya. Tapi ditahan dulu Pak Tamasi. Di line telepon sudah nggak sabar lagi mendengar kita yang sudah langsung ingin bergabung ya. Kita sapa, selamat sore kita setara. Selamat sore kita setara. Suara disabilitas. Pak Ridwan ini. Baik, Pak Ridwan benar sudah sangat hafal ya. Oke, baik. Silakan Pak Ridwan, langsung ada Pak Slamet Said Sanip selaku komisioner KPAD Kaltim, dan juga Ibu Ani, silakan. Kan di RRI sering sekali itu diputar itu tentang 7 fungsi KPAD itu. Kita ingatkan saja ya. Yaitu pertama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Nah, ini kita pengawasan nih.
baik itu pekerja anak, ya kemudian termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan anak, begitu, pendidikan anak, kita awasi itu. Jadi di dinas-dinas instansi yang terkait itu kita sounding, kita datangi, ya kita sebenarnya pakai bahasa sederhana. Bahasanya itu audiensi, Bang. Sebenarnya itu kita pengawasan. Dalam pengawasan ini. Tapi satu yang menjadi hal juga yang perlu kita bahas sesuai dengan tema kita adalah suara disabilitas, Pak. Ya, arah kita untuk anak-anak disabilitas, bagaimana penerapannya nanti, Pak? Ya, sekali lagi fungsi kami di sini kan ada juga bagaimana merumuskan tentang kebijakan perlindungan anak gitu ya, termasuk disabilitas yang tidak bisa diabaikan juga. Kemudian mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan melakukan penilaian atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran. Nah, di sini misalnya ada pelanggaran ini. Instansi terkait melakukannya sudah seperti apa? Kalau misalnya ini ternyata ada penyumbatan, nah kami intervensi di situ. Itulah fungsi pengawasan. Kenapa ini seharusnya selesai, tidak selesai? Nah, makanya pentingnya juga masyarakat itu melaporkan ketika ada kasus-kasus yang tidak berjalan sebagaimana mestinya kepada kami di Komisioner KPD Kaltim, begitu, Bang. Oke, jadi jadi kita tidak mengerjakan masalah teknisnya, Bang, tapi kita intervensi bagaimana ini perlindungan anak ini berjalan sesuai dengan mekanismenya seperti itu. Baik itu misalnya terhambat di kepolisian, begitu ya, atau juga di UPTD yang selama ini memang menangani secara khusus seperti itu. Jadi masalah-masalah teknis itu di UPTD atau di kepolisian, Bang. Tapi dalam hal pengawasan cuma tetap akan mengawal, Pak ya? Kita mengawal. Kalau ada laporan gitu dan masuk ke kita, misalnya ada kasus. Tapi apakah bisa membantu mereka juga untuk proses selesai, Pak? Ya, kita mediasi. Mediasi ya? Iya, pertama kita lakukan mediasi seperti itu. Kenapa ya? Makanya kita pentingnya komunikasi ya. Komunikasi dan informasi itu ketika ada pengaduan, termasuk Bu Ani, Bu ya, nanti ketika ada terjadi misalnya pada anak-anak kita, ya tolong disampaikan, kita diberikan tembusan lah seperti itu. Ketika ada kasus-kasus dari situ, kami bisa melakukan intervensi dengan pengawasan kami begitu. Baik. Ibu Ani, kalau menurut Ibu Ani selaku Ketua PPD Kalimantan Timur sebelum ada KPAD, memang banyak yang mungkin sudah instansi terkait atau lembaga terkait yang sudah memperhatikan dari penyandang disabilitas, dari DP3A misalnya yang sudah terus konsen ya, dan juga dari Dispora sendiri juga sudah saat ini sudah terus memberikan perhatiannya untuk disabilitas. Tapi sejauh ini kira-kira apakah memang ada, Bu, untuk kasus-kasus tertentu yang mungkin dalam penanganannya terbentur dengan kurangnya mungkin dukungan atau mungkin dari bimbingan pengawasan seperti yang ada saat ini dari KPAD, Bu? Kalau dari pengalaman selama ini, Bang Fadel, memang dari dinas atau pemerintah daerah dalam hal ini upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas khususnya anak-anak itu memang sudah luar biasa. Tapi memang pada tataran teknis, misalnya bagaimana dari pihak dinas menyediakan akomodasi yang layak untuk misalnya bahasa isyarat. Karena sering terjadi penyandang disabilitas itu dari anak-anak kita tuli ya, tapi dari dinas belum tersedia. Misalnya seperti itu. KPAD ya bisa membuat bagaimana kebijakan agar di tempat konsultasi tadi atau di UPTD tadi itu bisa bisa ada tenaga penyandang penerjemah. Penerjemah, iya. Ya, di samping itu juga mungkin perlu kami sampaikan juga selain hak-hak penyandang disabilitas yang di undang-undang itu ada 21 macam, Bang Wade ya. Mempelajari itu, tapi khususnya untuk anak-anak itu masih ditambah lagi, yaitu misalnya ini tentang mendapat perlindungan khusus dan dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual. Ini harus dilindungi secara lebih untuk anak-anak dengan disabilitas. Selain itu yang sering kali terjadi ini misalnya kasus-kasus yang keluarga itu menelantarkan anak karena misalnya dia disabilitas, jadi masih ada nih di Samarinda. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada karena ini beberapa waktu yang lalu kami dapat laporan juga anak itu hanya ditaruh di dapur misalnya, ditaruh di dapur dengan maksud supaya kalau dia BAB atau apa itu tidak merepotkan karena sudah ada telanjang dan sebagainya. Hal itu kan sebuah diskriminasi yang luar biasa. Itu ada di kota Samarinda. Nah ini tentu saja KPAD saya berharap bisa berperan lebih baik, apakah itu melalui kerjasama dengan Dasa Wisma atau apa sehingga ada penyadaran dari keluarga itu, misalnya seperti itu, Bang Wadil. Kemudian yang lainnya adalah dilindungi kepentingannya dalam hal pengambilan keputusan. Nah ini seringkali memang
disabilitas itu mau tidak mau akan menurut apa keputusan dari keluarga. Misalnya tentang warisan misalnya. Disabilitas tuh dia kan seperti itu, tidak usah dapat walaupun neneknya misalnya atau siapa meninggal yang sebenarnya hak untuk dia. Itu juga kadang-kadang masih persoalan. Juga pemenuhan kebutuhan. Jadi anak disabilitas dianggap nggak ada jadinya Ibu ya? Ya, seperti itu ada beberapa kasus yang seperti itu. Ini juga melalui media ini jadi masukan juga. Betul. Baik. Bagaimana Pak Slamet? Ini banyak sekali masukan-masukan yang disampaikan oleh Ibu Ani ya, agar mungkin masuk dalam program strategis ini KPAD. Ini saat ini mungkin program strategisnya belum disusun ya Pak ya? Ya, sementara ini kami masih mendata karena baru efektif baru berjalan 4 bulan. Jadi data itulah kami action plan kami. Kenapa? Karena kita ingin melangkah itu tidak berdasarkan wacana. Tapi berdasarkan data, termasuk masukan seperti ini sangat bagus sekali. Bu Ani, ini kita sudah punya chemistry nih Bu, warna baju sudah sama Bang Fadel. Luar biasa ya. RRI gitu ya. Oh gitu ya. Ini ada chemistry-nya ya, luar biasa. Jadi ada abu-abunya semua nih ya. Oke, baik. Jadi Bu Ani mohon jangan-jangan ada janjian tadi. Bu Ani jadi mohon ini nanti ditulis Ibu ya. Ditulis masukan-masukan seperti itu, kami bisa masukkan pada pemerintah provinsi Kalimantan Timur begitu. Hal-hal berkaitan dengan apa yang terjadi di masyarakat yang kita sepakat bahwa realitas itu untuk memperbaiki konsepsi langkah-langkah kita. Oke. Tapi ini mungkin dari KPAD sendiri yang sudah terbentuk ini Pak Slamet, mungkin ada juga mungkin rencana kemana yang akan menginventarisir keinginan dan juga keinginan dari masyarakat kita ya, khususnya mungkin anak-anak dan juga orang-orang tua yang penyandang disabilitas, agar program-program strategis ini tidak salah arah seperti itu Pak. Iya. Sementara ini kan kita masih berkaitan dengan pengawasan ya, karena jujur kita baru 4 bulan ini melangkah seperti itu, dan kami pengawasan misalnya ke Depnaker, ke perusahaan-perusahaan tambang, yang hari ini kita lihat bahwa anak-anak kan kita rawan tenggelam di sana gitu. Nah, termasuk berkaitan dengan ke depan ini anak disabilitas maupun anak-anak mereka yang masih belum 18 tahun itu Bang, maka itu menjadi ranah kita untuk kita masuk juga dari bawah 18 tahun masih masuk Pak ya. Jadi kategori anak-anak itu 18 tahun. Nah, seperti itu. Nah, termasuk nanti tahun 2024 ini kan politik nih Bang. Betul. Nah, itu anak-anak juga tidak boleh dilibatkan. Iya, misalnya kampanye mereka dibawa seperti itu tidak bisa juga dilibatkan. Kenapa? Karena mereka juga bagian yang harus diawasi oleh kita seperti itu. Itulah sebabnya kami membangun MOU dengan Bawaslu. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal sekarang ini kami lakukan yang langkah-langkah yang memang ada di depan mata dulu gitu ya Bang ya, tanpa mengabaikan teknis-teknis operasional lainnya, dan itu memberikan masukan kepada pemerintah provinsi. Penyediaan tadi juru terjemah seperti itu. Nah, ini juga kaitannya juga relevan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ridwan tadi tentang vokasi. Ya. Jadi ada keterampilan khusus yang memang dimiliki seperti ini, dan nanti ini mungkin wilayah yang juga termasuk di teman-teman kami yang di psikolog itu. Berarti termasuk juga unit-unit layanan disabilitas di beberapa di setiap ini mungkin tempat-tempat umum atau mungkin di OPD terkait mungkin yang akan harus disediakan juga Pak ya? Ya, bisa jadi itu jangka panjangnya gitu ya. Tapi yang saya lihat ini yang strategis, yang salah satu yang usulan Ibu Ani tadi ini, ya tentang juru bahasa tadi itu memang sangat urgent sekali, supaya kita mampu menerjemahkan apa yang jadi permasalahan real pada misalnya korban ini. Bantuan hukum gitu ya? Iya, seperti itu. Makasih Bu Ani ya. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita buka kembali di dua line telepon di 736566 743495 serta di line WhatsApp. Silakan pendengar di 081155444976. Jangan kemana-mana, kami kembali saat lagi setelah yang lewat berikut ini. Baik Pak Slamet, saya tampaknya untuk hal ini terutama untuk sosialisasi keberadaan terbentuknya KPAD Kalimantan Timur ini mungkin tidak cukup hanya sekali dua kali seperti ini Pak ya. Ini perlu kita sampaikan juga secara terus-menerus kepada masyarakat kita, agar masyarakat kita terutama mungkin selama ini menutupi adanya suatu perlakuan atau bullying selama ini dialami tapi disembunyikan, ini menjadi hal yang sangat penting ya Pak ya. Baik, tapi untuk rencana-rencana ke depan sudah ada Pak ya, untuk khususnya untuk anak-anak disabilitas Pak ya. Termasuk kan Bang tadi kita juga mendorong untuk di lembaga pendidikan itu di sekolah-sekolah itu harus ada ramah anak. Ramah anak. Iya. Karena Kalimantan kan ini terutama Kalimantan Timur menuju ramah anak ya Pak? Iya, Kalimantan Timur menuju ramah anak, tapi sekolah pun lembaga pendidikan juga itu seharusnya juga bagaimana mereka juga berlomba-lomba untuk
melakukan namanya sekolah ramah anak. Saat ini belum Pak ya? Ada beberapa sekolah Ada sudah seperti itu. Ya, ada beberapa sekolah juga seperti itu. Nah, ini kalau misalnya semua sekolah-sekolah berkomitmen seperti itu, Bang, insya Allah anak-anak kita ini akan aman lah, mereka lebih keamanan pada dirinya seperti itu. Oke. Nah, itu. Pertama mungkin dari KPAD Pak, yang sudah terbentuk Pak Selamat Saleh selaku komisioner di KPAD Kalimantan Timur. Mungkin ada hal-hal tertentu yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita terkait tugas-tugas kita ke depan Pak. Iya, saya tuh sebenarnya tertarik juga dengan salah satu dalil ya Bang ya, yang menjadi landasan kita itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah kalian semua takut kelak meninggalkan anak-anak kita yang lemah. Nah, anak-anak yang lemah ini baik dia secara misalnya secara pemahaman keagamaannya maupun tentang pengetahuan orang tuanya untuk memberikan pendidikan anak itu setinggi-tingginya. Nah, kalau anak-anak kita ini punya pengetahuan yang luas, menjadi dia sadar nalar dan sadar zikir, Bang. Perpaduan antara keduanya itu, insya Allah dia punya namanya independensi berpikir. Ya, dia punya kemampuan. Nah, termasuk trik-trik di dalamnya yang paling sederhana itu adalah ketika orang tua memberikan pengetahuan kepada anaknya, berikan dia pengetahuan bahwa ini ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Ada yang boleh disentuh dan ada yang tidak boleh disentuh. Siapa yang boleh melihat dan sebagainya itu kategori keluarga, ayah, ibu, ya kakak dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian anak-anak juga perlu diajarkan ketika misalnya mereka terjadi pelecehan seperti itu, diajarkan anak-anak itu untuk berteriak. Itu yang sederhana. Ajarkan anak-anak kita untuk berteriak. Kemudian bisa juga dengan cara ini, Bang, menggigitnya, Bang. Ya kan? Apabila sempat mengalami gitu. Iya, seperti itu. Nah, ini hal-hal teknis yang saya kira juga ini pengetahuan-pengetahuan sederhana yang kami sekali lagi sangat berterima kasih Bang kepada RRI yang sudah memfasilitasi hari ini, karena itu saya juga dari bagian dari komitmen saya di awal, saya pengen hadir saja begitu. Baik. Ya, mudah-mudahan nanti dari KPAD ya seperti Pak Selamat Said mungkin membuat suatu seperti himbauan-himbauan ya yang mungkin bisa kita secara kontinu mungkin bisa kita sampaikan, kita siarkan Pak ya dengan durasi pendek, karena ini tentu sangat memberikan suatu edukasi atau pendidikan kepada masyarakat kita Pak ya. Betul. Ini luar biasa. Nah, di ruang-ruang seperti inilah yang kami kira sangat membantu sekali pemerintah provinsi untuk kita semakin melek terhadap anak itu, apalagi penekanan tadi bahwa masalah anak-anak itu bukan saja tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab orang tua. Yang dia dapatkan amanah untuk bagaimana anaknya ini selama dunia akhirat. Gitu. Dan bukan hanya tanggung jawab keluarga itu sendiri, termasuk juga tanggung jawab lingkungannya, termasuk lingkungan terutama Pak ya. Iya, lingkungan tetangga seperti itu. Makanya diberikan kecerdasan. Apalagi ini bagian daripada Bang ya, bagian daripada klaster saya tentang pendidikan dan ruang kreativitas untuk anak-anak tadi ya mereka. Nah, hari ini ya kita juga berubah mindset orang tua itu. Coba orang tua itu fasilitasi anak-anak itu sekolah setinggi-tingginya, berikan kesempatan dia untuk bermain. Kenapa orang tua yang melarang anaknya bermain sama dengan orang tua yang tidak menghendaki anaknya menjadi cerdas? Tapi terkadang orang tua ini ya Pak ya, kalau misalnya anaknya sudah disabilitas atau mungkin mengalami keterbatasan, sehingga mereka beranggapan sudah pendidikan itu sudah nggak penting lagi untuk mereka. Ini yang menjadi suatu hal. Ya, inilah Bang yang kita ingin sampaikan juga, bahwa tidak ada namanya produk gagal, Bang. Tidak ada yang namanya produk gagal. Ya, semua sudah diciptakan sesuai dengan. Iya, anak-anak kita yang terlahir itu Bu Ani ya, itu semua hadiah bagi kehidupan semuanya. Dia bawa potensinya masing-masing. Jadi jangan orang tua merasa malu, orang tua merasa minder. Kenapa? Karena tidak ada namanya produk dari Tuhan itu produk yang gagal. Mereka bawa potensinya masing-masing gitu loh, Bang. Betul. Karena kita bisa melihat ya, mungkin menjadi tokoh-tokoh inspirasi yang penyandang disabilitas banyak sekali ya. Betul. Dan bahkan yang baru-baru ini adalah seorang penyandang tunanetra yang bisa mengguncang dunia. Dan kita malu, Bang. Kita malu? Iya, kenapa? Karena kita tidak bisa seperti itu mewarnai dunia. Oke, baik. Ibu Ani betul ya seperti itu ya Ibu Ani ya. Oke. Baik. Ada Bang Iksan juga, kita bacakan dulu WA-nya Ibu Ani ya. Selamat. Oke, assalamualaikum, selamat sore Bang Fadel dan semua narasumber. Terkait tema intinya komitmen dan konsisten pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mewujudkan Kaltim inklusi merdeka tanpa hambatan bagi anak disabilitas. Indonesia, persepsi masyarakat terhadap anak penyandang disabilitas juga masih negatif katanya ya. Masih memandang anak disabilitas sebagai makhluk yang berpotensi rendah. Jangan dianggap rendah, akibatnya mereka kurang berkembang dengan baik. Inklusi umumnya gagal karena penerimaan lingkungan kurang mendukung.
Karena itu ada ya Bang Iksan ya, bukan KPAI ya. Iya, tapi Sebagai lembaga negara pengawas perlindungan anak meminta pemerintah memastikan pemenuhan hak dasar anak disabilitas berjalan optimal. Iya. Jadi KPAD ya Bang Iksan ya, Komisi Perlindungan Anak Daerah, bukan KPAI. Yeah. Baik, terima kasih Bang Iksan yang sudah berpartisipasi di line WhatsApp. Tapi karena ini waktu kita masih ada 4 menit ini, saya ke Ibu Ani, mungkin ada waktu 2 menit. Ibu Ani, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau juga mungkin Pak Slamet selaku komisioner, karena ini ada usulan lagi mungkin siapa tahu supaya ini bisa sinkron ini apa yang menjadi keinginan kita dari PPDI Kalimantan Timur bisa sinkron dengan KPAD, Bu. Silakan, Bu. Ya, jadi intinya di dalam aturan yang mendasari KPA itu kan hanya anak seperti itu. Tapi saya berharap bahwa anak di situ dimaksudkan juga termasuk anak dengan disabilitas. Karena kadang-kadang kalau tidak disebut secara eksplisit itu terlupa. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Betul. Jadi artinya ada penekanan di situ, Pak. Ada penyebutan anak disabilitas. Kira-kira seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita memahami undang-undang itu kan ada bicara hak, kewajiban, dan prosedur. Nah, bicara hak itu bicara hak anak, termasuk di dalamnya ada disabilitas, jadi universal. Iya. Jadi apakah tidak perlu ada penyebutan secara penegasan lagi, Pak? Ya, mungkin itu berarti harus merubah undang-undang. Harus merubah. Sehingga teman-teman disabilitas ini ya harus mendorong itu, Bu. Kalau misalnya ada secara khusus, misalnya bagaimana tentang visi Pak Gubernur ya, misi Pak Gubernur itu ada bahasa yang memang saya ajukan. Betul. Bahasa disabilitas itu. Kenapa? Karena ini bicara pada wilayah keberpihakan, Bang. Oke, perempuan dan disabilitas. Kalau salah dari visinya Gubernur. Ya. Acuannya di Undang-Undang 8 2016 dengan kan anak itu adalah anak disabilitas adalah, maksud saya ini merangkaikan antara yang menjadi dasar KPA dengan Undang-Undang 8 2016 termasuk Perda nomor 1 2018 seperti itu. Betul. Pak Slamet. Terima kasih atas masukannya Ibu Ana. Tapi yang jelas bahwa dengan 5 klaster itu sudah termasuk, Bu. Sudah termasuk di situ semua? Iya, itu ada hak anak, ada masalah kesehatan, kemudian masalah belajar gitu ya, pendidikan, itu sudah masuk. Termasuk di dalam, kita tanpa mengabaikan juga hak disabilitas orang kita loh, Bu, yang masukkan visi misinya kan, Bu ya. Gitu. Karena tidak disebutkan undang-undangnya. Baik. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita sampaikan lagi ya, dan kita bahas lebih lanjut lagi ya Pak Slamet dan Ibu Ani ya, karena tidak cukup banyak sekali kita membahas ini. Betul, agar keberadaan KPAD yang saat ini sudah dibentuk oleh Gubernur Kalimantan Timur, dan saat ini komisionernya sudah hadir langsung di studio, yang bisa juga disaksikan langsung melalui akun Facebook dari Pro 1 Samarinda yang kita siarkan langsung pada sore hari ini ya. Baik Pak Slamet, terima kasih banyak Pak Slamet. Baik, dan mudah-mudahan sehat selalu agar kita bisa bertemu lagi ya dalam pembahasan-pembahasan yang lain mungkin yang masih terkait dengan penyandang disabilitas maupun permasalahan lainnya. Ibu Ani, terima kasih banyak juga Ibu Ani. Sehat selalu untuk semua. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Slamet Said. Iya, sang penyair kita. Baik Pak Slamet, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan juga ini bukan pertemuan terakhir dan kita masih ada bisa menyuarakannya ke depannya Pak ya. Total komitmen, total action. Total komitmen, total action. Luar biasa. Dan itu kita tunggu Pak ya. Luar biasa. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hingga di sini program Kita Setara Suara Disabilitas untuk edisi